Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, artis Jessica Iskandar meluapkan emosi di hadapan tersangka yang telah menipu dirinya hingga 9,8 miliar rupiah dalam bisnis rental mobil. Tersangka yang sempat kabur ke Thailand dan jadi buron berhasil diringkus tanpa perlawanan. Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Welcome home. Welcome home. Balikin mobil-mobil saya. Uang saya balikin. Bukannya untung malah buntung. Inilah yang memicu kemarahan artis tanah air Jessica Iskandar saat tersangka yang tega menipu dirinya hingga 9,8 miliar rupiah berhasil ditangkap kepolisian. Tersangka Christopher Stefanus Budianto alias Steven sempat kabur ke Bangkok, Thailand untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tetapi upaya Steven sia-sia karena pelarian selama 1,5 tahun terendus aparat. Jessica Iskandar alias Jedar bersama suami Vincent Verhaak menuntut pelaku mengembalikan seluruh uang dan mobil yang diselundupkan pelaku. Mobil saya kamu ambil. Balikin mobil dan uang saya. Itu uang buat anak-anak saya. Saya kerja dari pagi. Saya kerja dari pagi sampai pagi. Uangnya kamu ambil. Balikin uang saya. Balikin mobil saya. Balikin kamu. Balikin uang saya. Balikin. Iya, aku meledak lampunya. Aku gak pernah kayak gitu sama orang. Tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget. Aku tuh langsung luapin. Aku tuh langsung teriak gitu. Karena aku bener-bener Tuhan gitu. Kayak, kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku. Padahal aku gak pernah jahat sama dia. Polisi menyatakan pelaku tak hanya menipu Jedar, melainkan ada korban lain di Bali dan Jawa Timur dengan modus operandi yang sama. Informasi selain kami di Subdit Tranmorkrim menangani perkara itu, ada juga di Polda Bali, di Polres Denpasar, dan juga di Polda Jawa Timur. Itu yang akan nanti kami koordinasi, apakah memang benar, kami akan berkomunikasi dengan. Akal bulus tersangka dalam bisnis tipu-tipunya begitu menggiurkan. Ia mengiming-imingi keuntungan 66 juta rupiah setiap 3 bulan untuk mobil Alphard milik Jessica. Namun setelah beberapa waktu Jessica curiga karena tidak ada transfer dari Steven. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini berkaitan dengan kasus penipuan yang menimpa artis Jessica Iskandar, kami sudah terhubung langsung bersama dengan Jessica Iskandar bersama dengan pengacara atau kuasa hukumnya ada Mas Roland. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Jessica dan Mas Roland. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, mungkin saya ke Mbak Jessica terlebih dahulu. Mbak, ini dalam tayangan sebelumnya juga Mbak Jessica ini nampak sempat menyambut ya kedatangan dari pelaku yang akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sebenarnya ceritanya seperti apa Mbak di sana? Kalau saya sendiri sebenarnya saya mendapat undangan untuk ikut serta menjemput di bandara, makanya saya bersama suami dan tim kuasa hukum datang. Tapi suasana di sana sebenarnya saya juga di sana memang merasa saat saya bertemu tersangka itu saya kembali flashback momen-momen saya merasakan musibah di 1 tahun 6 bulan yang lalu gitu, makanya saya meluapkan emosi saya saat itu gitu. Mbak Jessica, kita kan sama-sama lihat juga dari video yang tentunya beredar begitu ya, bahwa Mbak Jessica sempat meneriakan untuk sang penipu atau tersangka ini mengembalikan uang uang dari Mbak Jessica. Apakah sudah ada pengembalian dana tersebut atau seperti apa? Belum sama sekali, Mbak. Jadi saya pun sebagai korban hanya bisa menunggu kepastian hukum agar hukum bisa tegak lurus, supaya korban seperti saya ini bisa mendapatkan haknya kembali. Karena semuanya itu kan pasti bisa di-track kemana arah uang saya perginya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari situ kita bisa tahu kemana aja akar-akarnya uang saya perginya gitu. Respon dari tersangka waktu pada akhirnya bertemu dengan Mbak Jessica dan juga suami, ini responnya seperti apa sih Mbak? Aduh, saya greget banget, Mbak. Saya tuh kesel banget. Saya bener-bener 1,5 tahun
setengah ke belakang ini saya udah berusaha untuk move on, bangkit, dan berusaha untuk ikhlas dan lebih tenang, lebih damai dari dalam diri saya karena memang udah berpengaruh ke keluarga, anak-anak saya, orang tua saya. Jadi saya berusaha untuk tenang. Tapi ketika saya mendapat kabar tersangka sudah ditangkap, dalam hati antara saya bersyukur tapi saya juga jadi mengingat kembali momen saya jatuh, momen saya, mental saya rusak, momen-momen berat yang saya alami itu kembali teringat lagi gitu. Jadi makanya saya benar-benar meluapkan emosi saya saat saya ketemu dengan tersangka di bandara. Baik, kita akan menuju ke kuasa hukum dari Mbak Jessica. Mas Roland, saat ini tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Langkah selanjutnya yang kemudian Mbak Jessica dan juga Mas Roland ini akan tempuh sebagai kuasa hukum seperti apa? Ya, jadi kita sementara ini masih menunggu undangan atau panggilan selanjutnya untuk pemeriksaan BAP dari penyidik Polda Metro. Karena sesuai dengan hukum acara, biasa nanti ada BAP konfrontir selesai si tersangka Christopher tersebut diperiksa ya. Nah, untuk langkah hukum selanjutnya, kita masih menunggu juga ini, artinya melihat sebagaimana perkembangan nanti dalam proses hukum acara selanjutnya ketika nanti dalam persidangan. Kalau ada dugaan-dugaan keterlibatan pihak lain, atau dalam hal ini namanya turut serta, nah pasti kita akan melakukan upaya hukum. Tapi sementara ini memang kita masih melihat perkembangan. Kalau memang ada nanti di satu sisi kita akan mengajukan gugatan perdata berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh klien saya, itu juga akan memperhatikan faktor hukum selanjutnya. Oke, tapi kan selama penantian kurang lebih 18 bulan ya, pada akhirnya ini tersangka sudah bisa ditemukan. Apakah memang juga sudah ada informasi dari pihak kepolisian mengenai keterangan yang ditanyakan kepada tersangka ini ke pihak kuasa hukum dan juga Mbak Jessica? Jadi beberapa poin mungkin sudah ditanyakan berkaitan dengan konfrontir ya, keterangan dia. Karena kan kembali lagi, tersangka memang itu kan tidak harus mengakui dan penyidik pasti tidak membutuhkan pengakuan daripada tersangka. Tetapi kita semua akan bicara bukti nantinya, kan begitu. Sebagaimana saya juga melihat rilisan dari kuasa hukum lawan kan. Makanya nanti ini akan terbuka semuanya itu pada persidangan. Karena dalam proses kepolisian itu sifatnya offscoring, masih tertutup. Jadi kita pun juga tidak berani untuk terlalu memberikan keterangan ya, karena itu beda kewenangan juga. Baik, mungkin saya mau kembali ke Mbak Jessica. Mbak Jessica, terakhir mungkin langkah hukum tadi sudah disiapkan oleh pengacara Mas Roland. Nah, lantas harapan dari Mbak Jessica sendiri seperti apa ketika saat ini tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Yang pasti saya berterima kasih kepada Kepolisian Indonesia, Bapak Kapolri Pak Listio Sigit atas upayanya. Saya pribadi saya ingin sekali minta perlindungan hukum dari Pak Listio karena saya sebagai korban saya nggak tahu nih orang seperti apa yang saya hadapi. Tersangka CSB ini karena saya lihat begitu lihai dan dia bisa mangkir berkali-kali panggilan BAP nggak pernah hadir dan dia bisa lolos kabur ke luar negeri aman-aman saja selama 18 bulan. Makanya saya nggak tahu backingan sekuat apa yang dia miliki. Makanya saya sebagai seorang ibu, saya hanya orang biasa, tapi saya yakin Tuhan membantu saya dan saya mohon banget perlindungan dari Pak Listio agar bisa mengawal kasus ini. Oke, baik, perlindungan dan yang juga pasti saya juga ingin hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya agar ini juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk bisa kembali percaya lagi atas kinerja kepolisian kita dan semoga kalau memang ya masih rezeki saya berharap sekali hak-hak saya bisa dipulihkan, dikembalikan. Oke, hukum bisa ditegakkan. Terima kasih banyak Mbak Jessica Iskandar, kemudian juga terima kasih juga Mas Roland. Mudah-mudahan kasus ini bisa segera selesai ditangani oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas waktunya, selamat siang.